Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas, atau habis minum kopi, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas, atau habis minum kopi, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas, atau habis minum kopi, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas, atau habis minum kopi, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas, atau habis minum kopi, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa atau hari Selasa malam Rabu, tanggal 16 Jumadats Tsaniyah
1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah mengkaji hadis nomor 59 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Kitabul Jami' dari kitab beliau Bulughul Maram. Dan saat itu kita baru membahas kalimat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Kali ini kita akan membahas kalimat yang kedua yang beliau sampaikan, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kalimat yang terakhir, yaitu kalimat yang ketiga. Hadis tersebut adalah sebuah hadis yang berbunyi, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Nabi SAW yang biasa kita kenal dengan julukan Ibnu Abbas. Siapa nama aslinya? Abdullah. Siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau berdua. Siapa? Abdullah dan Abbas, ayahnya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka, jangan berdebat dengan saudaramu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Judulnya larangan berdebat. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wala tumazihhu, dan jangan bercanda dengannya. Kalimat yang keberapa? Yang kedua. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Kalimat yang ketiga, wala ta'idhu maw'idan fatukhlifah, dan jangan kamu membuat janji dengan saudaramu kemudian engkau tidak tepati janji tersebut. Akhrajahu Tirmidzi bisanadin fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dalam sanadnya ada kelemahan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Baik. Yang akan kita bahas malam hari ini adalah kalimat wala tumazihhu, jangan bercanda dengan saudaramu. Kalau kita baca hadis ini sekilas, lalu kita simpulkan secara harfiah, maka kesimpulannya Nabi SAW melarang bercanda secara mutlak. Karena Nabi SAW mengatakan la tumazihhu,
Jangan bercanda dengan saudaramu. Berarti bercanda tidak boleh. Dan itu kesimpulan yang keliru. Kenapa itu kesimpulan yang keliru? Karena kesimpulan tersebut dibangun karena kesimpulan itu dibangun di atas satu dalil. Di atas satu riwayat. Padahal ada riwayat-riwayat yang lainnya. Ada hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bercanda. Bukan hanya dengan keluarganya, termasuk dengan para sahabatnya. Tidak mungkin Rasul SAW melarang sesuatu, lalu beliau mengerjakan larangan tersebut. Jadi Nabi SAW melarang bercanda. Tapi beliau bercanda. Nabi itu nggak mungkin jargoni. Apa jargoni? Ngajar ora ngelakoni. Nabi itu nggak mungkin melarang sesuatu, kemudian beliau melakukan dan mengerjakan larangan tersebut, itu tidak mungkin. Lah terus bagaimana kita menyimpulkannya? Seakan-akan kan ada kontradiksi kan? Satu hadis melarang, satu hadis membolehkan. Berarti yang benar yang mana? Kok sepi? Yang benar yang mana? Hadis yang melarang atau hadis yang membolehkan? Dua-duanya. Bagus. Bercanda boleh kalau beradab. Bercanda tidak boleh kalau tidak beradab. Berarti canda yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah canda yang beradab. Dan canda yang dilarang oleh Nabi SAW adalah canda yang tidak beradab. Ustaz, caranya nyong gue wis beradab Ustaz, walaupun ngomong maaf, tolol, maaf ya. Walaupun ngomong maaf, goblok, itu sudah beradab menurut dia. Dan menurut komunitas dia itu adalah beradab. Nah, berarti harus kita dudukkan. Yang dimaksud bercanda yang sesuai dengan adab Islam itu yang seperti apa? Dilihat dari 3 aspek sekurang-kurangnya. Berapa aspek? 3 aspek. Aspek yang pertama adalah dilihat dari konten. Dari apa? Konten. Konten siapa? Isi. Dilihat dari isi candaannya. Aspek yang kedua, dilihat dari porsi candaan. Dan aspek yang ketiga adalah dilihat dari pertimbangan sikon. Apa sikon? Situasi dan kondisi. Dilihat dari berapa aspek? 3. Yang pertama apa? Kontennya. Yang kedua, porsinya. Dan yang ketiga, situasi dan
kondisinya. Kita bahas satu persatu. Aspek yang pertama, napa wau? Konten. Jadi Islam itu memberi rambu-rambu dalam konten candaan. Boleh kalau tidak mengandung konten A, B, C, D. Tidak boleh kalau mengandung konten A, B, C, D. Boleh kalau A tidak mengandung kebohongan. Boleh B kalau tidak menyinggung perasaan orang lain. Boleh C kalau tidak menakut-nakuti orang lain. D boleh kalau tidak menjadikan ajaran agama sebagai bahan candaan. Kita ulangi ya. Aspek yang pertama dilihat dari apanya? Kontennya. Candaan boleh kalau A tidak mengandung kebohongan. B tidak menyinggung perasaan. C tidak menakut-nakuti orang lain. 4. D tidak menjadikan ajaran agama sebagai bahan candaan. Kita sampaikan dalilnya satu-satu. A. Candaan itu boleh kalau kontennya tidak mengandung kebohongan. Dan itu secara gamblang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, di mana para sahabat radhiyallahu anhum pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasul, engkau kerap mencandai kami. Engkau sering bercanda dengan kami. Maka Nabi SAW pun menjawab, "Na'am, iya. Saya memang sering bercanda dengan kalian. Ghaira anni la aqulu illa haqqa." Tapi aku tidak pernah menyampaikan sesuatu kecuali yang benar, alias tidak ada unsur apa? Kebohongan di dalam. Contoh, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang nenek-nenek. Oleh seorang nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu minta didoakan oleh Nabi SAW untuk masuk surga. Apa jawaban Nabi SAW? "Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Wahai ummu fulan, surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Nabi bohong enggak? Bohong enggak? Enggak. Emang enggak ada nenek-nenek di surga. Fawallat tabki. Maka nenek-nenek itu pun pergi dan nangis. Karena beliau memahami secara
harfiah. Oh berarti saya nggak punya peluang karena sudah terlanjur tua. Faqala, maka saat itu Nabi SAW mengatakan, akhbiruha, kasih tahu sama nenek-nenek itu, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Dia kalau masuk surga bukan masuk dalam keadaan nenek-nenek. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran uruban atraba. Intinya setiap wanita yang masuk ke surga akan dijadikan muda lagi, perawan lagi, cantik lagi, sehingga nggak ada apa? Nenek-nenek. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini hasan. Jadi Nabi SAW bercanda, tapi candanya itu tidak mengandung apa? Unsur kebohongan. Nggak ada dusta Nabi SAW bercanda. Bahkan Rasulullah SAW secara tegas menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang bohong untuk bikin orang lain tertawa. Dan itu sering terjadi. Bahkan dalam stand up komedi sekalipun. Ya, ngarang-ngarang sesuatu yang enggak real, ya, kejadian sesuatu yang itu tidak ada kejadian itu. Dia cuma nopo? Demi nopo? Demi konten. Apa kata Nabi SAW? Wailun, celakalah, lilladzi yuhadditsu fayakdzib. Celakalah orang yang berbicara dan dia berdusta, liyudhika bihil qaum, dengan maksud untuk bikin orang tertawa. Wailun lahu, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi konten tidak boleh apa? Mengandung unsur kebohongan. Yang kedua, tidak menyinggung apa? Perasaan orang lain. Dan biasanya candaan yang menyinggung perasaan orang lain adalah candaan yang mengandung unsur penghinaan. Entah itu penghinaan fisik, main apa? Main fisik, atau penghinaan profesi, ya, pekerjaan, atau penghinaan daerah asal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling menghina. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Quran surat apa? Al-Hujurat ayat 11. Silahkan Anda cari hadis-hadis yang memuat candaan-candaan Nabi SAW. Tidak ada unsur penghinaan. Tidak ada kata-kata kasar, kata-kata kotor. Tidak ada. Ya. Seperti yang tadi saya contohkan. Apa tadi? Maaf. Ya. Kata goblok, kata apa? Tolol. Itu kan karena kalian jarang ngaji sama komunitas itu.
Di komunitas itu biasa kata-kata itu. Anda itu cari kebenaran atau pembenaran toh? Nyari kebenaran atau apa? Pembenaran. Itu kebiasaan buruk. Walaupun sudah menjadi budaya di komunitas Anda, itu tetap buruk. Jadi jangan kemudian kebiasaan buruk dijadikan sebagai dalih untuk membenarkan. Enggak. Ya. Guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Guru kencing sambil berlari, murid mengencingi gurunya. Apalagi kalau Anda itu panutan. Panutan itu akan dicontoh. Sehingga kata-kata kasar tadi yang aslinya jarang didengar karena diucapkan oleh seorang panutan, akhirnya yang dengar menganggap itu sesuatu yang biasa. Coba saya tanya sama jenengan, kalau seandainya anak jenengan mengeluarkan kata-kata itu, entah itu kepada kakaknya, kepada adiknya, atau kepada jenengan, atau kepada temannya, saya tanya, jenengan rela? Jenengan happy? Kalau misalnya jenengan marahi, nggak sopan, loh, Pak Anu, Ustadz Anu, Gus Anu, Kiai Anu, coba jenengan, apa respon jenengan? Ya. Suri teladan kita semua adalah siapa? Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan." Rasulullah SAW itu enggak pernah ngomong kotor, enggak pernah bicara kasar, enggak pernah mengucapkan kata-kata keji, enggak pernah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah bercanda? Bercanda, tapi bercandanya tidak menyakitkan. Ya, tidak menyakitkan orang yang dicandai. Sudah. Ini B ya. Jadi kontennya tidak apa? Menyinggung perasaan. C, masih ngomongin konten. Kontennya ini tidak bermuatan sesuatu yang menakut-nakuti, bikin cemas, bikin kaget. Ya. Apa dalilnya bahwa itu terlarang? Nakut-nakuti walaupun tujuannya bercanda. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Di mana pada suatu hari para sahabat radhiyallahu anhum sedang bepergian bersama Nabi SAW. Biasa orang lagi bepergian kadang ada yang ngantuk, ada yang tidur, capek gitu kan ya. Begitu ada salah satu sahabat yang tidur, sebagian sahabat yang lain nyembunyiin anak panah. Ya. Anak panah milik sahabat yang tidur tadi. Begitu dia bangun, kaget. Karena apa? Anak panahnya hilang. Begitu ngelihat orang kaget kayak gitu, para sahabat pada ketawa. Ngelihat respon yang unik tadi itu.
Maka Nabi SAW pun bersabda, ma yudhikukum. Apa yang bikin kalian tertawa? Maka kata para sahabat, enggak wahai Nabi, illa anna akhadna nabla hadha fafazzi'. Wahai Nabi, enggak ada apa-apa. Kami cuma apa? Ngambil anak panahnya, ya tujuannya bercanda, dia kaget, kami pada ketawa. Maka saat itu Nabi SAW memberikan sebuah kaidah konten candaan. Apa kata beliau? La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Walaupun tujuannya apa mau? Bercanda. Jadi sing sok ngumpet-ngumpetakan apa yo? Sandal. Ya, ngumpet-ngumpetakan apa nih? HP. Ya, hati-hati, tidak boleh. Ya, walaupun tujuannya apa tadi? Bercanda. Kenapa? Karena itu bisa merusak persaudaraan. Bisa menimbulkan kecemasan. Dan bisa jadi orang itu jantungan. Ya, akhirnya trauma, akhirnya sesak nafas. Ya. Awalnya pengen bercanda, akhirnya masuk IGD. Yeah. Ini C ya. D. Apa tadi? Tidak boleh menjadikan ajaran agama sebagai bahan candaan. Tidak boleh. Ayat Quran nggak boleh buat candaan. Hadis Nabi SAW nggak boleh buat candaan. Perintah Allah, larangan Allah nggak boleh buat candaan. Dalam kasus ini, dalam hal ini Allah keras mengingatkan hal tersebut. Jadi pernah ada kejadian di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik itu menjadikan para ulama, ya kalau zaman sekarang, para qari sebagai bahan candaan. Ya, sebagai bahan candaan. Apa kata mereka? Ini ulama ini kerjaannya makan terus, arghabu butunan. Kerjaannya makan terus, ketawa. Intinya merendahkan para ulama, para qari Al-Quran saat itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun langsung menurunkan Al-Quran yang bunyinya wala in sa'altahum, kalau engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda aja. Kami tidak bermaksud menghina. Kami cuma bercanda karena lagi jenuh. Biar kita suasananya riang. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian menjadikan Allah, menjadikan ayat-ayatnya, menjadikan rasulnya sebagai bahan olok-olokan? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ayat berapa? 65 sampai 66 surat At-Taubah. Jadi jangan menjadikan syariat sebagai bahan apa? Candaan. Ada ayat mengharamkan khamr. Enggak apa-apalah kalau dikit, ketawa. Ada ayat tentang pengharaman babi. Enak dikit kan enggak apa-apa, sekali-kali lah ketawa, enggak boleh. Ya. Dah. Ini aspek yang keberapa? Aspek yang pertama terkait dengan konten. Aspek yang kedua terkait dengan porsi.
terkait dengan porsi candaan. Bercanda boleh kalau tidak berlebihan. Kalau tidak apa? Berlebihan. Ya. Berlebihan itu maknanya kerjaannya cuma bercanda terus. Kalau buka YouTube yang ditonton stand up komedi terus. Disuruh ngaji, nggak ada waktu. Tapi buat nonton, ada waktu. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-mizahul manhi, candaan yang terlarang, huwallazi fihi ifratun, yang berlebihan, wa yudawamu alaih, dan keseringan. Jadi candanya itu terus menerus. Kenapa? Fa innahu yurithud dhahik wa qaswatal qalb. Karena bercandaan secara berlebihan akan menghasilkan ketawa yang berlebihan pula. Dan itu akan menyebabkan hati keras. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthirud dhahik. Jangan sering-sering ketawa. Jangan banyak-banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb. Karena kebanyakan ketawa akan membuat hati mati. Jadi bukan keras tok. Apa? Mati. Jadi pesan Nabi jangan banyak nopo ketawa. Berarti kalau ketemu sama orang cemberut gitu. Nah, sebagai orang nggak paham hadis ini. Dia memahami dari hadis ini jangan banyak ketawa. Maknanya menurut dia nopo? Cemberut lah. Ya, jadi ketemu sama orang siapapun apa? Cemberut. Mesem ngapa? Loh, nggak boleh ketawa. Loh, ketawa kalau mesem gue beda mas. Ya. Tersenyum dengan apa? Tertawa. Yang dilarang sama Nabi SAW apa? Tertawa. Kok? Yang dilarang sama Nabi apa? Kebanyakan tertawa, bukan tertawa. Nabi pernah ketawa kok. Yang dilarang itu bukan tertawa. Yang dilarang itu kebanyakan ketawa. Apalagi ketawa terus menerus sendirian lagi. Bahaya. Jadi jangan sampai kita salah persepsi. Ya, keliru memahami hadis Nabi SAW. Kalau tersenyum, itu dianjurkan dalam agama kita. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi harus kita dudukkan, pahami hadis secara proporsional. Jadi yang dilarang apa tadi? Kebanyakan ketawa. Kerjaannya ketawa terus. Ya. Sehingga seakan-akan nggak pernah nopo? Nggak pernah serius. Nggak pernah serius. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang banyak ketawa? Karena akan nopo? Membuat hati mati. Kalau hati mati, pasti jarang zikir. Makanya saya katakan tadi, ya, dinasehati, jenengan kok jarang baca Quran sih, nggak ada waktu, sibuk. Sibuk apa? Nonton YouTube. Ya. Jadi akhirnya kan karena terlalu banyak tontonan, akhirnya jadi jarang apa? Zikir, jarang baca Quran. Bahkan ketika sholat pun yang dipikir konten yang tadi ditonton. Bisa karo sholat karo mesem kok. Iya. Iya ya mau lucu banget lah. Subhanallah.
Akhirnya nanti sudah kayaknya bargiar menggolet maning lah sing edisi berikutnya. Ya, akhirnya yang dipikirin bukan sholatnya. Itu kebanyakan bercanda, kebanyakan humor, kebanyakan ya. Itu akan membuat apa tadi? Hati mati. Ini aspek yang berapa? 2. Dilihat dari apanya? Porsinya. Tidak boleh berlebihan. Ada sebagian ulama, seingat saya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau mengatakan humor dalam pengajian, ya, dalam apa? Pengajian. Itu seperti garam dalam masakan. Seperti apa? Garam dalam masakan. Kalau masakan nggak ada garamnya, pripun? Hambar. Ustaz, saya lagi hipertensi, itu lain masalah itu. Ini kita lagi ngomongin orang yang apa? Orang yang sehat. Yang jangan pakai garam apa yang buat hipertensi? Hah? Bukan, garam apa itu yang buat orang hipertensi? Bukan Himalaya, ada satu lagi garam Inggris apa garam apa? Istilahnya itu loh, yang khusus untuk apa? Hipertensi. Jadi kata beliau, humor itu bagaikan apa? Garam. Kalau masakan nggak ada garamnya gimana? Hambar. Tapi kalau masakan kebanyakan garam, sewadah, sor, apa rasanya? Tidak bisa dimakan. Jadi pengajian itu kalau ada humornya itu cuma untuk apa? Sing pada ngantuk ben pada apa? Tangi gitu loh. Itu aja. Atau menciptakan suasana jadi apa? Lebih cair. Tapi kalau dari awal sampai akhir kerjaannya humor, lho sis bedane ustad karo pelawak kowe apa? Pernah ada kejadian nyata. Ya, saya pernah pergi ke sebuah wilayah di Kalimantan gitu ya. Orang baru selesai pengajian ya. Apa tadi ngajinya? Lucu. Jadi kesimpulannya apa? Lucu. Itu bedanya nonton lawak sama hadir pengajian itu apa? Kalau kesimpulannya itu gitu. Makanya jangan sabar kalau ngaji sama saya. Kenapa? Kenapa coba? Bukan lucunya, apanya coba? Kenapa harus sabar? Karena bolak-balik diulang. Jangan perhatikan enggak? Saya menyampaikan sesuatu. Apa tadi? Coba tadi diulang? Diulang lagi coba. Itu biar apa? Benyantol. Coba saya mau pengen ngetes dengan nyandar lah ora. Bercanda itu boleh kalau beradab. Tidak boleh kalau tidak beradab. Beradab atau tidak beradab dilihat dari berapa aspek? 3. Apa aspek yang pertama? Konten. Yang kedua? Porsi. Yang ketiga? Sikon. Konten harus nopo? Tidak mengandung kebohongan. B. Tidak menyinggung perasaan. C. Tidak menakut-nakuti. D. Tidak menjadikan agama sebagai candaan. Porsi maksudnya apa? Tidak boleh berlebihan. Nyantol boh? Diulang-ulang.
Sabar. Jadi ada tujuannya. Ngulang-ngulang itu ada tujuannya. Ya. Sehingga harapannya nanti jenengan ketika pulang ditanya sama istri, Mas mau ngajinya apa? Aja ngomong lucu. Walaupun jenengan sekarang ketawa. Tapi bukan itu intinya. Itu cuma apa tadi? Garam. Ya, cuma garam. Dah, yang terakhir. Apa aspek yang ketiga? Pertimbangan situasi dan kondisi. Itu adalah bagian dari mempraktekkan sikap hikmah. Sikap apa? Hikmah. Ya. Jadi kita ini disuruh bersikap hikmah. Bijaksana. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Dalam hal ini adalah canda. Canda adalah sesuatu. Maka canda ini harus diletakkan pada situasi dan kondisi yang pas. Kenapa demikian? Karena seandainya canda itu dilakukan bukan pada situasi dan kondisi yang pas, itu akan mengakibatkan ketersinggungan. Bahkan bisa dalam level menimbulkan permusuhan. Misalnya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi aspek yang ketiga adalah mempertimbangkan apa? Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang pas untuk bercanda itu yang seperti apa? Misalnya dalam suasana apa? Santai. Lagi piknik ya. Atau lagi kumpul keluarga, atau lagi reuni, atau lagi ketemu teman lama, teman akrab. Itu adalah situasi dan kondisi yang pas untuk bercanda. Kalau yang nggak pas gimana? Ketika lagi takziah. Lagi apa? Takziah. Atau ketika lagi rapat resmi, ya. Lagi takziah, ketemu sama temannya, untung ya bapak jenengan gerai ora suwe dadi ngirit duite, astagfirullah. Itu enggak peka dia. Orang ini enggak peka. Atau ketemu sama temannya baru di PHK, alhamdulillah libure dawa, subhanallah. Jadi kita itu kalau mau ngomong walaupun tujuan bercanda itu harus diapain dulu? Harus dipikir. Ustadz, kita mempertimbangkan supaya tidak menyinggung perasaan. Kita perkirakan, itu kan nggak tahu ini menyinggung atau tidak kalau belum kita ucapkan, Ustaz. Jadi kita baru tahu ini menyinggung atau tidak kalau sudah diucapkan. Ya ndak harus diucapkan dulu supaya tahu dia itu tersinggung atau tidak. Terus gimana ngukurnya? Sudah jenengan aja. Kalau pas lagi ramane jenengan meninggal terus dikewekaken. Kalau bapak Anda meninggal terus digituin candanya, kira-kira happy atau malah apa? Marah. Ya. Anda baru di PHK, terus dicandai sama temannya. Alhamdulillah ya, praise away ya. Ya. Libur panjang ya, enak ya. Jangan kira-kira kalau digituin itu tersinggung atau tidak? Jadi kita bisa mengukur dengan diri kita. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan isnad hadis ini dinilai bagus oleh Imam Al-Iraqi, dan kata Syekh Muqbil Al-Wadi'i hadis ini hasan. Suatu hari Nabi SAW sedang bersama dua istrinya, Aisyah dan Saudah. Siapa? Aisyah dan Saudah. Saat itu Aisyah bercanda sama Saudah, ngambil adonan tepung terus diinikan kemana? Ke mukanya Saudah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saat itu Nabi SAW ketawa. Fadhahikan Nabi SAW. Nabi SAW ketawa. Karena momennya bukan momen lagi bertengkar. Momennya lagi apa? Bercanda. Maka Nabi berkata kepada Saudah, iltihi wajhaha. Gantian. Apa? Gantian. Tadi kan Aisyah yang ngapain? Melumuri wajahnya siapa? Saudah. Nabi katakan kepada Saudah, Saudah gantian. Kamu yang apa? Melumuri. Dan ketawa. Dua-duanya ketawa. Jadi bukan satu ngambil piring, lempar. Astagfirullah. Satu ngambil apa? Gelas. Bukan. Ini bukan lagi ribut antara istri muda sama istri tua. Bukan. Ini lagi momennya bercanda. Ya. Tapi Nabi SAW paham sikon. Apa kelanjutannya? Ketika dua istri
Nabi SAW lagi apa tadi? Lagi bercanda. Tahu-tahu kedengaran suaranya Umar. Kedengaran suaranya Umar. Dan saat itu Umar manggil-manggil Abdullah. Abdullah, Abdullah. Mungkin lagi nyari-nyari siapa? Putranya. Ya, salah satu putranya adalah siapa? Abdullah bin Umar. Dan Nabi SAW pikir Umar ini mau datang bertamu. Maka begitu mendengar suaranya Umar, Nabi SAW langsung bersabda kepada dua istrinya. Siapa tadi? Aisyah sama Saudah. Kuma, bangkitlah kalian berdua. Faghsila wujuhakuma, cepat basuh muka kalian berdua. Sebelum Umar masuk. Sebelum Umar masuk. Qalat Aisyah. Maka Aisyah berkata, "Fama ziltu ahabu Umar li haibati Rasulillah SAW." Iya. Saya itu selalu segan kepada Umar karena Nabi SAW pun segan kepada Umar. Karena Umar itu orangnya apa? Serius. Orangnya berwibawa. Maka Nabi SAW tahu apa tadi? Sikon, situasi dan kondisi. Ya. Nabi SAW tahu sikon. Ini bercanda dengan siapa? Maka jenengan ketika bercanda itu, salah satu dari unsur situasi dan kondisi adalah dengan siapa kita bercanda. Ya. Jadi jangan bercanda dengan orang yang Masya Allah kayak posisinya kayak Umar, ya mungkin kayak Umar di sini sekarang tidak ada mungkin. Tapi orang yang orangnya berwibawa, sepuh, seorang ulama besar, kemudian orangnya ini serius, ya. Atau bahkan mungkin orangnya temperamen, gue jenenge golet apa? Golet apa? Golet penyakit gue jenenge. Cari masalah. Jangan. Ya, harus tahu apa? Sikon. Jadi Nabi SAW pernah bercanda sama seorang sahabat namanya Zahir. Siapa namanya? Zahir. Nama lengkapnya Zahir bin Haram. Siapa? Zahir bin Haram. Zahir ini orang Badui. Orang Badui. Dan sering sesekali beliau itu bawa hadiah dari Badui dikasihkan kepada siapa? Rasul SAW. Dan Rasul itu suka sama Zahir. Senang sama Zahir. Ya. Padahal Zahir itu secara fisik jelek. Ya, jadi enggak ganteng. Secara fisik enggak ganteng. Pada suatu hari Zahir lagi jualan di mana? Di pasar. Nabi SAW melihat dari kejauhan, oh ada Zahir. Dan Zahir ini orangnya suka bercanda. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Pelan-pelan Nabi SAW dari belakang langsung meluk. Set! Didekap sama Nabi SAW. Zahir kan? Oh, apa namanya? Kaget. Ujuk-ujuk ada yang meluk dari belakang. Maka kata Zahir, lepaskan. Ente siapa? Begitu nengok ternyata Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Zahir? Malah sengaja punggungnya di apa? Ditempelkan ke dada Nabi SAW. Oh, dipeluk sentuhan sama Nabi SAW. Nabi SAW kan tubuhnya berkah. Tubuhnya Nabi SAW berkah. Keringatnya aja berkah, apalagi tubuhnya. Maka Nabi SAW belum berhenti itu bercandanya. Kata Nabi SAW, "Man yashtaril abd." Siapa yang mau beli budak? Saya tanya sama jenengan, Nabi bohong enggak?
Kok sepi? Nabi bohong nggak? Enggak. Kenapa nggak bohong? Karena Zahir ini budaknya Allah. Semua kita hambanya siapa? Allah. Kita itu semuanya hamba. Hamba sahaya. Hamba sahayanya siapa? Allah. Maka Nabi SAW nggak bohong. Siapa yang mau beli budak? Yeah. Begitu mendengar kalimat tersebut, maka Zahir pun berkata, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasida. Wahai Rasul, siapa yang mau beli orang seperti saya? Kenapa? Karena jelek. Rugi dong kalau ada orang beli budak seperti saya. Maka kata Nabi SAW, lakin indallahi lasta bikasid. Zahir, engkau di sisi Allah tidak hina. Ya. Anta ghalin, engkau itu mahal di sisi Allah Azza wa Jalla. Engkau itu berharga di sisi Allah. Jadi candaan Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Nabi SAW tahu sikon, bercandanya sama siapa? Zahir. Pertanyaannya, pernah nggak Nabi lakukan itu kepada Umar? Pernah. Padahal Umar itu besannya siapa? Besannya siapa? Umar besannya siapa? Rasulullah. Salah satu istri Nabi siapa? Hafsah. Hafsah putrinya siapa? Putrinya Umar. Zahir itu apanya Nabi? Besannya? Enggak. Bukan apa-apanya Nabi. Nabi SAW bisa begitu akrabnya sama Zahir. Dipeluk dari belakang, kemudian bercanda, kemudian tertawa. Karena Nabi SAW tahu sikon. Jadi dengan itu ketika akan bercanda, bukan hanya ngelihat konten. Oke lah, kontennya tidak ada unsur-unsur tadi. Tapi kita ini lagi dengan siapa gitu loh. Dan lagi di momen apa. Mungkin kalau misalnya kita lagi berdua bareng gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang biasa apa namanya? Plak-plek gitu. Tapi coba kalau misalnya di tengah-tengah pengajian kayak gini. Ya misalnya, tat mereka bare plok. Iya, Anda temen, iya. Tapi kan ngelihat nopo? Sikon. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah penjelasan kalimat yang kedua. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kalimat yang terakhir, kalimat yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.